Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 dengan notifikasi error jika kita nyalakan handphonenya. Kita coba tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini, kemudian muncul notifikasi seperti ini. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Visit this link on another device, press power key to continue. Jadi untuk masuk ke tampilan menu sebetulnya masih bisa kita lakukan dengan menekan lama tombol powernya. Jika dalam kurun waktu sekitar 10 detik kita diamkan saja tidak menekan tombol power yang lama, maka handphone akan otomatis mati seperti ini. Maka untuk menyalakannya kita bisa mengulangi menekan tombol power lagi. Kemudian saat muncul notifikasi error di layarnya, di situ ada perintah untuk menekan tombol power untuk melanjutkan masuk ke tampilan menu, maka kita tekan dan tahan aja tombol power sampai muncul logo Asus di layarnya. Sekarang tinggal kita tunggu sampai proses loadingnya selesai masuk ke tampilan menu. Namun beberapa pengguna Asus Zenfone Max Pro M1 notifikasi tersebut ternyata sangat mengganggu. Maka pada video kali ini kita akan coba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya menghilangkan notifikasi tersebut dengan metode yang paling mudah. Oke, sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu, kita bisa langsung masuk ke menu pengaturan. Tampaknya untuk layar sentuhnya sudah kacau ini, layarnya gerak-gerak sendiri. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian sistem, kemudian kita masuk ke bagian tentang ponsel, selanjutnya di bagian bawah. Pada bagian nomor bentukan di sini bisa kita sentuh berkali-kali sampai muncul notifikasi sekarang Anda adalah seorang developer. Kemudian kita kembali, kita masuk ke bagian lanjutan, kemudian kita masuk ke bagian opsi developer. Lalu kita geser ke bawah, kita aktifkan pada bagian debugging USB. Bisa kita klik di bagian tulisan debugging USB-nya sampai muncul notifikasi izinkan melakukan debug USB, kita pilih OK saja. Kemudian sekarang tinggal kita siapkan komputer dan kabel data. Silahkan gunakan kabel data yang bagus, nggak harus mahal ya. Ini aku pakai kabel data harga Rp3.000 aja udah bisa aku gunakan untuk kerja. Oke, kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Untuk file yang kita butuhkan hanya dua saja. Yang pertama adalah driver ADB, wajib kita install pada Windows yang kita gunakan. Jadi handphone harus terbaca sebagai ADB mode, maka kita memerlukan driver ADB. Silahkan diekstrak kemudian dijalankan installernya. Di sini untuk mengetahui apakah Windows sudah terinstall driver ADB atau belum, pada saat ADB drivernya berhasil kita jalankan, tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data, kemudian bisa kita lihat pada bagian driver ADB-nya. Jika pada kolom sebelah kiri sendiri belum tercentang hijau seperti ini, berarti driver ADB belum terinstall. Kebetulan di sini untuk driver ADB sudah terinstall. Jika driver ADB belum terinstall, device statusnya belum oke seperti ini, bisa klik menu install, kita tunggu sampai ADB drivernya terinstall. Kemudian teman-teman bisa menghubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan cek lagi. Jika driver sudah terinstall, maka semuanya sudah beres. Kita akan menggunakan file yang kedua. Di sini ada minimal ADB and fastboot. Bisa langsung kita install pada Windows yang kita gunakan. Kita double klik filenya, kemudian jalankan installer actionnya. Kemudian muncul tampilan installernya seperti ini. Bisa kita pilih next, next, next saja. Kemudian next lagi dan kita centang di bagian create a desktop icon. Kemudian kita klik next lagi dan install. Kita tunggu sebentar, kalau sudah terinstall pastikan tercentang pada bagian launch minimal ADB and fastboot. Kemudian klik finish dan ini dia untuk minimal ADB and fastbootnya otomatis berjalan. Tampilannya memang seperti command prompt atau CMD ya.
Selanjutnya kita akan mengetikkan beberapa perintah untuk mengatasi notifikasi error pada Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Yang pertama kita ketikkan perintah adb spasi devices, kemudian kita tekan enter pada keyboard di komputer kita dan kita tunggu sampai muncul notifikasi seperti ini. Izinkan debugging USB, tinggal kita pilih OK saja pada layar handphonenya. Wow, ternyata hilang lagi ya karena layarnya ngaca. Oke, kita akan ulangi lagi untuk mengetikkan perintah adb spasi devices. Kita tunggu sebentar. Ternyata muncul notifikasi izinkan setelan pengembang. Oke, kita ulangi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan debugging USB-nya lagi. Tampaknya di sini handphone menjadi tidak terbaca ya. Jadi memang penting untuk posisi handphone tidak goyang-goyang. Sebetulnya ini sudah bagus posisinya, kabel data juga bagus, tapi karena layarnya ngaca, jadi tadi tampaknya nggak sengaja kesentuh ya. Atau memang layarnya menyentuh sendiri. Oke, untuk kabel data kita lepaskan dulu dari handphonenya dan kita ulangi lagi untuk mengaktifkan debugging USB. Kemudian kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data. Dan ternyata notifikasi izinkan debugging USB-nya langsung muncul. Bisa kita berikan centang di bagian selalu izinkan dari komputer ini, kemudian klik OK saja. Kemudian kita letakkan handphonenya, jangan sampai goyang. Kita ketikkan ulang perintah yang tadi, yaitu adb spasi devices. Kemudian kita tekan enter. Tadi unauthorized device sekarang sudah berhasil menjadi authorized device. Perhatikan bedanya, sebelum kita izinkan debugging USB muncul keterangan tidak diotorisasi, namun setelah kita izinkan sudah langsung terotorisasi device-nya. Kemudian perintah untuk menghilangkan notifikasi error pada Zenfone Max Pro M1 bisa langsung kita ketikkan. Perintah seperti ini, adb spasi reboot spasi tanda petik double. Jadi tanda petik 2, kemudian ketikkan dm minus verite spasi enforcing, kemudian tanda petik lagi. Selanjutnya kita tekan enter saja jika sudah betul mengetikkan perintahnya seperti ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya, bisa di zoom biar jelas. Setelah kita tekan enter, maka handphone akan otomatis restart dan kita akan lihat hasilnya. Perhatikan, notifikasi error this device is corrupt-nya sudah tidak muncul lagi di tampilan awal layarnya pada saat handphone ini booting. Kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Nanti kita akan coba untuk mematikan handphone ini dan menyalakan ulang handphonenya. Oke, handphone sudah masuk lagi ke tampilan menu. Sekarang akan kita coba untuk matikan handphone ini. Lepaskan dulu kabel data dari handphonenya. Tekan tombol power, kemudian kita matikan handphonenya. Jika sebelumnya saat kita nyalakan handphone ini muncul notifikasi this device is corrupt, kemudian kita diminta untuk menekan tombol power agar handphone masuk ke tampilan menu, maka sekarang sudah tidak lagi. Notifikasi errornya sudah hilang. Tinggal kita tekan menu saja, handphone sudah bisa kita nyalakan dan langsung masuk ke tampilan menu. Tidak muncul lagi notifikasi error pada saat pertama kali handphone ini booting. Dan metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri Asus Zenfone. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.